Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Audzaba 'alaina bi fiqhil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, dan kelonggaran. Itu semua adalah pemberian nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang diberikan. Oleh sebab itu, atas nikmat yang Allah berikan, marilah kita syukuri. Cara untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu bisa menggunakan dua cara, qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Yang mana ucapan kita yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Perbuatan kita yaitu dengan semangat untuk beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Muiz. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Hadis dengan tema motivasi belajar dan cara-cara untuk meningkatkan semangat belajar. Belajar menjadi sebuah kegiatan pokok yang tidak bisa dilewatkan dalam proses pendidikan. Di setiap sekolah pasti harus ada kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan seorang yang dengan sadar untuk dapat merubah sikap dan perilakunya. Motivasi seorang peserta didik agar bisa mendapatkan perubahan di dalam dirinya harus mau untuk belajar. Belajar merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Banyak sekali peserta didik yang dia tidak mau belajar dengan berbagai macam alasan yang mereka miliki. Agar peserta didik di sini terus semangat dalam belajar, perlu adanya motivasi. Agar mereka bisa termotivasi, tentunya ada seorang pendidik yang bertugas untuk memberikan motivasi tersebut. Semua peserta didik memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda. Dan di sini seorang guru perlu untuk melakukan evaluasi yang nantinya dengan adanya evaluasi itu dapat dijadikan bahan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik untuk semangat dalam belajar. Untuk mencapai tujuan belajar, peran guru di sini sangat penting karena pembelajaran akan dapat berlangsung dengan efektif apabila semua siswa memiliki motivasi dalam belajar. Selain motivasi dalam belajar, tentunya pembelajaran yang baik dan menyenangkan juga akan menjadi salah satu faktor peserta didik untuk terus semangat belajar. Seorang guru atau para penggiat pendidikan perlu memahami tentang proses pembelajaran yang paikem, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Hamruni MSI dalam bukunya. Yang pertama yaitu pembahasan dalam makalah ini adalah motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa lain yaitu mover, yang artinya dorongan. Dorongan dari diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang dia kehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari dalam diri siswa untuk dapat mau belajar
Misalnya pemahaman materi, pengembangan belajar, dan lain-lain. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Muhyiddin Shah, belajar adalah suatu proses adaptasi yang atau penyesuaian sebuah tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Kalau menurut Vernon C. Gerlach dan Donald P. Ely dalam bukunya yang berjudul Teaching and Media Systematic Approach yang dikutip dari Rashid, memberikan pendapat bahwa belajar adalah sebuah perilaku, sedangkan perilaku itu adalah sebuah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati. Selanjutnya, Abdillah dalam Aunur Rahman menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar akan membawa perubahan-perubahan pada individu yang belajar yang baik, pada individu yang belajar, baik dari ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, watak, dan penyesuaian diri. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk mau belajar. Motivasi belajar dapat diklarifikasi menjadi dua jenis, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Enda, kedudukan motivasi belajar siswa dan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu adalah keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong perilaku tindakan belajar. Jadi motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya ingin berprestasi, ingin masuk ke sekolah yang favorit atau perguruan tinggi yang favorit. Termotivasi sendiri untuk belajar, motivasi intrinsik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi ini contohnya adalah iming-iming atau hadiah dari orang lain. Jika bisa berprestasi akan mendapatkan hadiah. Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 5 faktor yang dijelaskan dalam jurnal Andriani R dan Rasto R, motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. Yaitu yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi siswa yang diiringi oleh perkembangan atau pertumbuhan kepribadian individu. Siswa itu memiliki cita-cita. Yang kedua, kemampuan siswa dan kecakapan setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. Siswa tersebut memiliki kemampuan sehingga dia termotivasi. Yang ketiga yaitu kondisi siswa dan lingkungan yang stabil dan sehat, maka motivasi siswa akan bertambah dan berprestasi. Yang keempat, unsur-unsur dinamis dalam belajar, di mana seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, upaya guru dalam pembelajaran siswa yang dituntut untuk profesional dan memiliki keterampilan dalam suatu kegiatan atau pembelajaran yang dilakukan.
Dari beberapa uraian di atas, jika dilihat dari perspektif Islam, dapat dalam belajar juga menjadi sebuah kewajiban. Sebagaimana umat Islam itu memiliki kewajiban untuk belajar. Sebagaimana hadis di bawah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban untuk mencari ilmu. Dari beberapa hadis lain menjelaskan, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim, sahih. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah orang yang mencari ilmu karena ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dia miliki, Allah akan memudahkan melakukan amal soleh, sehingga amal soleh bagi orang-orang yang baik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian, di masa pandemi seperti sekarang ini, yang semua orang merasa betapa beratnya dampak dari pandemi COVID-19 ini, namun bagi para peserta didik yang masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk bisa belajar, jangan sampai membuang kesempatan ini atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan yang telah Allah berikan untuk mencari ilmu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi manfaat utamanya, keutamaan orang mencari ilmu sudah dijelaskan dalam hadis di atas. Karena ilmu itu adalah akan menjadi bekal bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu dalam pembahasan makalah ini adalah tentang cara untuk meningkatkan semangat belajar. Bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat belajar? Sebagai seorang pendidik atau guru yang ingin terus berpartisipasi di dunia pendidikan walaupun di masa pandemi seperti ini, tentunya dituntut untuk tidak ketinggalan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Berikanlah mereka motivasi, semangat untuk belajar, mencari ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa innal malaikata la tud'u ajlihataha ridon li talabil ilmi wa innal alima yastaghfirulah man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawil ma. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, sahih. Yang artinya, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada orang yang mencari ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Bahkan ikan yang ada di laut pun ikut memintakan ampunan. Dengan membacakan beberapa hadis Nabi tentang keutamaan mencari ilmu atau manfaat yang akan didapatkan ketika mencari ilmu, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar para peserta didik di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Untuk dapat meningkatkan semangat belajar, seorang guru perlu untuk memberikan inovasi dalam pembelajaran. Karena untuk meningkatkan semangat belajar tentunya tidaklah mudah, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Berikut adalah cara untuk meningkatkan semangat belajar
peserta didik. Yang pertama adalah menggunakan metode dan cara belajar yang beragam. Dengan adanya metode pembelajaran tersebut, siswa diharapkan tidak bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jika dilihat ada siswa yang telah mulai merasa bosan dengan materi yang disampaikan, usahakan para pakar pendidik hendaknya mengubah metode pembelajaran yang dia pakai. Yang kedua yaitu menjadikan siswa sebagai peserta yang aktif. Cara ini bisa dipakai untuk menggali atau membuat anak terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu dengan sejumlah pertanyaan yang berorientasi pada host, yaitu bagi siswa yang berani menjawab baik atau benar tetap akan mendapatkan reward. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media seoptimal mungkin. Para pakar pendidik bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar. Dengan menggunakan media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum dia ketahui. Yang keempat yaitu menciptakan kompetisi. Kompetisi yang berarti persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menimbulkan motivasi tersendiri bagi seorang siswa. Melalui kompetisi mereka akan bersaing, membuktikan bahwa dirinya lah yang terbaik. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, para pakar pendidik bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang dia gunakan. Jika hasil evaluasinya selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian peserta didiknya termotivasi. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu untuk meningkatkan motivasi siswa adalah memberikannya motivasi. Mungkin bisa dengan menceritakan kisah sukses atau seseorang yang di situ tokoh-tokoh yang sukses. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka yang termotivasi. Peserta didik itu pasti termotivasi. Yang ketujuh yaitu dermawan akan pujian. Ujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif kepada peserta didik. Melalui pujian mereka akan merasa dihargai juga dengan para peserta didik. Contohnya yaitu pakar pendidik bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa melalui tugasnya bagus, tugasnya baik. Berarti diberikan apresiasi. 7 cara meningkatkan motivasi belajar siswa di atas diharapkan mampu memberikan semangat untuk terus belajar di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Karena meningkatkan semangat belajar itu tidaklah mudah. Mungkin mereka yang dengan adanya pandemi ini sudah kehilangan semangat belajarnya. Ini adalah tugas dari seorang pendidik untuk memulihkan semangat belajar agar mereka bisa kembali fokus meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Baiklah, terima kasih. Sedikit materi tentang motivasi dan cara untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jika ada kurangnya itu adalah dari saya, jika ada lebihnya itu dari Allah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.